Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami untuk mempresentasikan tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengusaha kena pajak untuk memenuhi tugas UAS semester 2 mata kuliah dasar-dasar perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Kafidin Muzaki SEMAK. Adalah kelompok kami. Yang pertama Ragil Rahmadani NIM 32424010 dan Syifa Arisawati NIM 32424012. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pengertian pengusaha kena pajak, yang kedua perbedaan wajib pajak dan pengusaha kena pajak, dan yang ketiga tata cara pendaftaran dan persyaratan. Yang pertama adalah pengertian wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Jadi apa sih pengusaha kena pajak itu dan apa bedanya dengan wajib pajak? Nah, jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal dengan pajak berdasarkan undang-undangan perpajakan dan perubahannya yang telah memenuhi batasan omset tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada intinya kesimpulannya itu terdapat di tabel berikut ini. Wajib pajak adalah semua individu atau badan yang dikenai pajak, sedangkan pengusaha kena pajak adalah wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omset tertentu dan wajib memungut PPN. Cakupannya untuk wajib pajak sendiri adalah individu dan badan usaha, sedangkan PKP adalah hanya badan usaha atau individu dengan omset di atas 4,8 miliar per tahunnya. Dan kewajiban utamanya bagi seorang wajib pajak adalah membayar pajak penghasilan dan lain-lain. Sedangkan untuk PKP, memungut dan melaporkan PPN serta membuat faktur pajak. Jadi pada kesimpulannya itu PKP adalah bagian dari wajib pajak, tetapi tidak semua wajib pajak adalah PKP. Syarat untuk menjadi pengusaha kena pajak yang pertama merupakan seorang pengusaha, baik orang pribadi maupun badan. Yang kedua, memiliki omset bruto lebih dari 4,8 miliar per tahunnya. Jika omset di bawah 4,8 miliar, maka tidak wajib menjadi PKP, tapi boleh mendaftar secara sukarela. Yang keempat, harus memiliki tempat usaha tetap atau lokasi usaha. Yang kelima, sudah memiliki NPWP, baik secara pribadi maupun badan. Yang terakhir adalah terdaftar di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Berikut adalah tata cara pendaftaran dan persyaratannya. Yang pertama, persyaratan PKP bagi orang pribadi. Harus menyiapkan identitas seperti fotokopi asli KTP dari pemiliknya atau pengusahanya. Yang kedua, fotokopi atau asli NPWP orang pribadi. Yang ketiga, surat keterangan usaha atau NIB. Yang keempat, dokumen legal tempat usaha. Yang kelima, foto lokasi. Dan yang keenam, email aktif dan nomor HP. Berikutnya adalah persyaratan PKP untuk badan usaha. Yang pertama, fotokopi atau asli KTP dari pengurus atau direkturnya. Yang kedua, ada NPWP. Yang ketiga, akta pendirian badan usaha dan SK pengesahan Kemenkumham. Yang keempat, NIB atau izin usaha badan dari OSS. Yang kelima, foto lokasi usaha. Yang keenam, struktur organisasi. Dan yang ketujuh adalah email aktif dan nomor HP. Berikut adalah tata cara pendaftaran PKP orang pribadi maupun badan secara langsung, yakni datang ke kantor KPP terdekat. Yang pertama, wajib pajak harus mengisi formulir permohonan pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas. Yang kedua, harus menyerahkan formulir permohonan pendaftaran wajib pajak atau formulir permohonan pengukuhan PKP yang telah diisi lengkap dan jelas. Yang ketiga, wajib pajak menerima bukti penerimaan surat yang telah ditandatangani oleh petugas pajak setelah mengisi formulirnya. Yang keempat, menyerahkan dokumen yang telah diisi untuk pribadi maupun wajib badan. Yang kelima, setelah menerbitkan SKT dan kartu NPWP serta SPPKP, kepala kantor dalam jangka waktu yang paling lama 1 tahun akan menugaskan petugas konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudari Ragil, dipersilahkan. Baik, di pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara pendaftaran pengukuhan pengusaha kena pajak
untuk orang pribadi maupun badan secara online lewat aplikasi Cortex, aplikasi yang diluncurkan pada awal tahun 2025 oleh DJP. Sebelumnya, untuk login ke aplikasi Cortex, dipastikan bahwasanya wajib pajak itu mempunyai akun Cortex terlebih dahulu. Untuk wajib pajak badan, biasanya login aplikasi Cortex melalui akun pengurus. Nah, untuk pengukuhan PKP itu ada di menu portal saya di pilihan pengukuhan PKP. Setelah itu diklik. Nah, setelah itu wajib pajak akan ditunjukkan ke pengisian formulir. Di sini ada pengisian kuasa wajib pajak. Nah, itu tidak wajib karena ini hanya untuk pengganti yang dikuasakan oleh pengurus saja. Nah, ini ada identitas wajib pajak, itu akan otomatis terisi sendiri di Cortex siapa wajib pajak, baik untuk orang pribadi maupun badan. Nah, di detail ini ada status kepemilikan tempat usaha, itu ada pilihan tempat sewa atau milik sendiri. Lalu ada peredaran bruto, itu juga wajib diisi. Lalu ada tanggal mulai transaksi. Tanggal mulai transaksi ini bisa diisi pada saat tanggal pengisian formulir saat ini. Selanjutnya itu ada unggah file. Nah, file-file yang diunggah ini adalah persyaratan dokumen, baik untuk orang pribadi maupun wajib pajak badan. Di unggah dokumen itu ada detail dokumen. Dokumen ini persyaratannya untuk apa? Karena ini untuk pendaftaran, jadi dipilih file pendukung pendaftaran. Lalu diunggah filenya. Pernyataan wajib pajak ini wajib diisi, dicentang keduanya, lalu klik simpan. Setelah pengisian formulir tadi, itu ada tanda terima bahwasannya kita sudah mengisi untuk pendaftaran PKP. Nah, untuk bukti penerimaan suratnya seperti ini. Ini membuktikan bahwasanya kita mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Setelah itu, KPP tidak akan langsung menerima formulir kita, formulir pendaftaran PKP tersebut, akan tetapi KPP akan melakukan penelitian kantor atau penelitian lapangan terlebih dahulu. Nah, jangka waktunya maksimal 10 hari kerja setelah formulir itu diajukan. Setelah KPP meneliti lapangan atau meneliti dalam jangka waktu 10 hari tadi, wajib pajak akan menerima notifikasi email untuk surat pengukuhan PKP. Nah, surat pengukuhan PKP itu bisa dilihat di Cortex. Di sini ada jenis dokumen surat pengukuhan PKP. Itu yang artinya bahwasanya ada diterima atau tidaknya kita sebagai PKP. Untuk diterima, itu suratnya akan berbunyi surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu yang diterima bahwasanya kita udah menjadi PKP. Untuk yang ditolak, itu suratnya biasanya berbunyi surat penolakan pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk alasan ditolak, itu biasanya tertulis dalam surat ini di bagian bawah. Untuk yang penolakan PKP. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang ingin mendaftarkan sebagai PKP, baik secara online maupun offline. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.